Halo guys, kembali lagi bersama saya Dian Bagus Saono di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang analisis butir soal. Jadi kita sebelumnya kita sudah membahas tentang PAP, PAN, dan sekarang kita akan membahas analisa butir soal. Nah, sekarang kita langsung saja. Pertama itu dalam penganalisaan butir soal kita tentang ada yang namanya itu validasi soal. Kita mengecek validasi dari soal itu sendiri. Nah, dalam pengerjaan validasi soal ini, pertama kita akan mencari nilai XY-nya. Kita cari nilai XY-nya. Nilai XY itu dengan rumus person, kemudian kita tarik dari atas ini nilai soal pertama dari setiap siswa sampai batasnya dari 1 sampai 12 ini siswa. Kemudian jangan lupa kita titik 2, kemudian kita tarik skor totalnya. Kita tarik setiap siswa, kemudian skor totalnya, maka kita akan dapat hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita kasih tanda yang untuk skor totalnya, kita kasih tanda dolar ini supaya dia tidak berubah. Saat kita tidak memberikan tanda dolar ini, maka nanti saat kita tarik dia punya hasil ini, nanti dia akan berubah-berubah. Dia punya skor totalnya, dia akan bergeser ke sebelah kanan terus. Nah, setelah kita dapatkan nilai RXY-nya, kita masuk ke di T hitungnya. Nah, di rumus T hitung ini rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung N kurang 2. N itu dia punya jumlah siswanya dikurang 2, kemudian tutup kurung dikali dengan C17 itu dia punya RXY-nya kemudian dibagi dengan dalam kurung RSQRT kemudian dalam kurung dikurang 1 dikurang RXY pangkat 2 tutup kurung. Seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, kita dapatlah hasilnya dari T hitung ini. Nah, selanjutnya begitu. Kita tinggal tarik ke samping. Nah, kita dapat. Sudah. Nah, kemudian kita akan menghitung T tabel. T tabel itu rumusnya sama dengan TINV dalam kurung 2 dikali 0,05 dibagi dengan kemudian 10. Seperti itu, kemudian kita dapat hasilnya, kita enter kan. Nah, lalu kita tarik ke samping, dapatlah hasilnya ini 1,8124611123. Nah, kemudian keterangannya untuk melihat validitas itu sendiri, valid atau tidak valid. Nah, itu adalah dia punya T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, ini T hitung lebih besar dari T tabel, maka akan disebut bahwa dia valid. Soal ini adalah valid, dan jika tidak T hitung lebih besar daripada T tabel, maka ini menjadi tidak valid. Itu makanya pada soal nomor 1 T hitung lebih besar dari T tabel sehingga T keterangannya adalah valid. Jadi soal nomor 1 ini valid. Soal nomor 2 ini tidak valid karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Seperti itu. Lalu tinggal kita tarik ke samping karena kita menggunakan Excel, dan kita dapat ini yang valid dan tidak valid langsung kelihatan. Ini di soal pilihan ganda. Kemudian ini di soal ini ada di soal uraian. Kita kasih tabel dulu ya.
Nah, seperti ini. Sama saja seperti sebelumnya, mencari rumus RXY, kita tinggal tulis sama dengan person, kemudian kita tarik dari siswa nomor 1 punya nilai skor nomor 1 untuk soal nomor 1 sampai di bawah sampai ke 12. Lalu kita titik koma, kemudian kita skor totalnya. Skor total di samping. Nah, baru kita enter. Udah kita dapat. Jangan lupa tanda dolarnya ya. Tanda dolarnya, kemudian tanda dolar, kemudian kita lanjutkan, kita kasih ke samping. Kemudian tinggal kita tarik ke samping, maka kita dapat hasilnya semua. Nah, kemudian sama dengan T hitung sebelumnya. T hitung itu adalah sama dengan buka kurung SQRT buka kurung 12 kurang 2 dikali dengan RXY-nya, kemudian dibagi dalam kurung RQRT buka kurung 1 dikurang RXY pangkat 2. Nah, dapat hasilnya begini, tinggal kita tarik ke samping juga bisa karena kita menggunakan Excel. Kemudian T-tabelnya pun sama, rumusnya sama seperti yang di samping, yaitu sama dengan TINV buka kurung 2 kali 0,05 di kemudian bagi 10, hasilnya adalah 1,812. Ini sama ya. Kenapa semuanya sama? Karena ini rumusnya semuanya sama. Untuk yang T-tabelnya. Nah, kemudian validitasnya lagi tinggal kita bikin sama seperti rumus yang sebelumnya. Sama dengan if buka kurung T hitung lebih besar dari T-tabel, maka valid dan tidak valid. Nah, maka dapat hasilnya seperti ini. Kita dapat lihat yang valid dan yang tidak valid. Nah, ini dari validitas kita untuk mengetahui bahwa soal kita ada valid atau tidak valid. Kita dapat melihat hasilnya di bawah sini dari soal uraian. Selanjutnya kita masuk di reliabilitas soal. Nah, di reliable ini yang pertama kita lakukan adalah memecah atau membagi soalnya menjadi 2, yaitu soal ganjil dan soal genap. Nah, skornya ini kita ubah dari skor total menjadi skor ganjil dan skor genap. Bukan kita bagi 2 ya, tapi kita bagi berdasarkan skor pada soal ganjil dan skor pada soal genap. Kita tinggal lihat saja di sini. Kita jumlahkan. Soal yang diganjil kan 1, 3, 5, 7, 9 gitu kan. Dan juga soal yang genap 2, 4. Kita tinggal lihat aja yang diganjil. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 dapat 6. Lalu kita bisa lihat di situ Nah, kemudian kita setelah kita pisahkan ganjil dan genap. Nah, kemudian ini kita untuk mendapatkan R hitung. Kalau di reliabilitas ini reliable nih kita dapat di R hitung. Jadi di validitas kita ada T hitung, di reliable nih kita ada R hitung. Nah, di R hitung ini rumusnya apa? Rumusnya itu Corel kita tarik soal ganjil, kemudian kita titik koma, jangan lupa titik komanya, titik koma baru kita tarik soal genap, maka kita dapat hasilnya ini.
Hasilnya adalah 0,658504,608. Nah, kemudian R tabelnya lagi seperti itu. Kemudian ini 0,5, ini errornya yang biasa kita gunakan adalah 0,5 errornya. Kemudian 12 ini adalah N atau total siswanya. Oke, kita dapat dari pilihan ganda. Kemudian kita masuk di soal uraian. Uraiannya pun seperti itu. Kita di uraian ini lebih bervariasi ya, dia punya nilai. Karena uraian ini kan nilainya bermacam-macam sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin tinggi kesulitannya, semakin besar nilainya. Sehingga tidak cuma satu, bisa berbeda-beda. Sehingga ini adalah soal ganjil. Kemudian soal genap kita pisahkan, kemudian sama seperti tadi. Nah, di sini yang kita perlu ketahui lagi poinnya yang kita harus cermati, yaitu untuk mengetahui dia reliable atau tidak, itu dia harus R hitung lebih besar dari R tabel. Seperti itu. Jika dia lebih besar, maka soal ini adalah reliable, begitu. Oke? Di sini soal keterangannya reliable untuk soal uraian dan reliable juga untuk soal pilihan ganda. Nah, kemudian kita masuk di analisa soal. Nah, besarin dulu biar lebih jelas. Nah, di sini di skor pilihan ganda. Oh my god. Nah, di soal pilihan ganda ini yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan peringkat. Kita mengurutkan skornya. Yang pertama kan kita skornya ini sesuai absen namanya. Maaf ya, ini namanya ini input. Oke. Nah, pertama itu kan soalnya namanya ini kan masih acak-acakan, ya kan? Nilainya juga ya masih acak-acakan, maksudnya belum terurut dari terbesar hingga terkecil. Kemudian kita urutkan dulu. Kita urutkan dari yang tertinggi ke rendah. Nah, skornya kita lihat di sini yang 14, 13 sesuai dengan skor yang mereka dapatkan. Oke? Lalu kita melihat skor maksimalnya, yaitu setiap soal itu 1, jumlah skornya, dan setiap butir soal. Lalu kita lihat rata-ratanya. Ya, rata-rata itu jumlah skor dibagi 12. Nah, jumlah skor itu ada yang paling atas tadi. Jumlah skor. Lalu tinggal kita tarik ke samping karena menggunakan Excel. Oh, sabar ya. Ini harus seperti ini. Tinggal kita tarik ke samping. Nah, dia sudah berubah.
Sabar. Ini kurang ke bawah. Enter. Kemudian kita tarik ke samping. Ini karena saya mengetik nggak mengopi. Oke, mantap. Lalu tinggal kita tarik lagi ke samping. Rata-ratanya. Nah, kita dapat itu 0,5, 0,33 sampai 0,75. Indeks kesukaran. Nah, indeks kesukaran ini yaitu rata-rata dibagi skor maksimalnya. Maka kita dapat hasilnya adalah ini. Di sini karena 1 dibagiin 1 maka hasilnya sama semua dengan rata-ratanya seperti itu. Nah, seperti itu. Indeks kesukarannya sudah kita dapat. Kemudian sebelum kita masuk di kategorinya, kita harus tahu dulu kategori soalnya. Ketentuannya itu sukar, sedang, mudah itu kita dapat dari mana? Nah, ini sudah ada ketentuannya, yaitu 0,00 sampai 0,30 itu adalah sukar. Kemudian 0,31 sampai 0,70 itu adalah sedang. Kemudian yang mudah itu 0,71 sampai 1,00 itu dianggap mudah. Oke? Maka kita masukkan dalam rumus logika di sini. Jika lebih atau sama dengan 0 sama dengan 0,71, ini hasilnya sama 0,5 nih. Jika kurang dari 1 maka dia mudah. Nah, sesuai keterangannya ini hingga dia sukar. Kemudian kita enter, maka hasilnya adalah sedang. Nah, tinggal kita tarik ke samping. Maka kita akan dapat semua hasilnya. Nah, di sini saya sudah memberikan keterangannya biar lebih menarik. Sedang itu kuning, hijau itu mudah, dan merah itu sukar. Kita lihat di sini banyak yang hijau dan kita lihat yang kuning. Nah, apakah ini ideal atau bagus soalnya? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena seharusnya perbandingan ideal soal itu adalah jika ini adalah soalnya adalah 14, maka idealnya itu adalah 4, 6, 4. Mudah 4, sedang 6, dan sukarnya ada 4. Jadi soal itu soal yang baik itu yang bagaimana? Yang tidak mudah semua dan tidak susah semua ataupun tidak sedang semua. Tetapi dia bervariatif. Ada yang sedang, ada yang mudah, ada yang sukar. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita mengelompokkan kelompok atas dan kelompok bawah. Disebabkan jumlah siswa ada 12, maka kita diterapkan 50% dari total siswa, yaitu menjadi 6. 50% dari 12 itu adalah 6. Nah, lalu kita membuat kelompok atasnya, kita ambil dia punya tadi yang mendapat paling atas 6. Ini kan sudah diurutkan, kita tinggal ambil aja 6 ke atas untuk menjadi
kelompok atas, atau kita singkat dengan PA. Kita beri kode itu PA, kelompok atas. Nah, lalu bagaimana? Selanjutnya kita jumlahkan skornya. Jumlahkan. Kemudian kita tarik ke samping, maka kita dapat hasilnya semua. Lalu kita mencari indeks kesukarannya juga. Nah, indeks kesukarannya sini di rumusnya ini jumlah skor dibagi 6. 6 ini karena total siswanya itu 6. Kemudian dibagi dengan skor maksimalnya. Kan tadi skor maksimalnya itu 1. Jadi Jadi jumlah skor dibagi N atau dibagi jumlah siswa, karena di kelompok atas cuma 6 maka dibagi 6, kemudian dibagi dengan 1. Satunya kenapa 1? Karena skor maksimalnya ada 1. Udah, kita tinggal enter, kita tarik ke samping, kita dapat hasilnya semua. Karena ini menggunakan Excel. Selanjutnya kita sama dengan keterangan yang sebelumnya, yang sedang, ketentuan sedang, sukar, dan mudah. Kemudian kita masukkan rumus logika. Sudah kita dapat di sini. Keterangan soalnya sedang, untuk kelompok atas itu sedang, mudah, sampai sedang, mudah. Nah, kemudian kita buat ketentuan kelompok bawah. Kelompok bawah itu 6 ke bawah. Udah, berarti 6 ke bawah berarti 6-nya nggak terikut lagi. Kan 6 ke bawah berarti 7. Dari 7, 1, kita hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 7 sampai 12. Nah, di sini tetap saya tulis dari 7 sampai 12 supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi. Nah, di kelompok bawah nih kita lihat. Di kelompok bawah ini sama saja seperti yang kita kerjakan yang di kelompok atas. Jumlah skor, kemudian indeks kesukarannya kita bagi 6. Kita bagi 6 karena sini ada 6 siswa. Lalu kita bagi dengan skor tertingginya, skor maksnya tadi, kemudian kita dapat. Kemudian sesuai ketentuan tadi, kita masukkan rumus logika, kita enter, kemudian kita tarik ke samping. Nah, di kelompok bawah ini ternyata ada 2 yang sukar. Nah, itulah perbedaannya dari kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di kelompok bawah ini ada 2 yang sukar. Yang mudahnya cuma ada 1. Nah, kita lihat ada perbedaan dari kelompok atas dan kelompok bawah, sehingga kita mencari hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari kelompok atas, dan ini adalah, nah ini biar lebih gampang. Ini adalah hasil tingkat kesungkaran dari kelompok atas, dan ini adalah tingkat kesungkaran dari kelompok bawah. Nah, dibandingkannya kelompok atas dan kelompok bawah, sehingga ada daya pembeda. Daya pembedanya ini tinggal kita kurangin kelompok atas sama kelompok bawah, ini menjadi daya pembedanya. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Kalau sudah, kita tarik ke bawah, nanti kita temukan hasilnya. Selanjutnya, dari daya pembeda ini kita dapat mengelompokkannya menjadi seperti ini. Kita memberikan catatan. Jika 0,4 sampai 1,00 maka soal dianggap diterima baik. Nah, jika kesungkarannya itu ada 0,13 sampai 0,39 itu soal diterima tetapi perlu direvisi. Nah, jika
0,2 sampai 0,29, maka soal perlu diperbaiki. Jika dia di bawah 0,19, maka soal dibuang atau ditolak. Nah, kita sudah dapat sini catatannya, kita masukkan dalam rumus logikanya. Nah, kemudian kita enter, lalu kita dapat hasilnya di sini. Soal diterima tapi perlu direvisi, soal diterima baik, soal diterima tetapi perlu direvisi, soal dibuang. Nah, ini untuk kita tahu bahwa soal kita sudah baik atau tidak. Seperti itu. Jika soal dibuang ya sudah, berarti ini betul kita soal harus dibuang. Seperti itu. Oke? Nah, kita masuk yang terakhir di soal uraian. Nah, sama seperti langkah-langkahnya seperti soal pilihan ganda. Walaupun ini skor maksnya berbeda. Nah, soal yang dia data di atas itu masih teracak, kemudian kita urutkan dulu sesuai dengan besar skornya dari terbesar ke terendah, tertinggi ke terendah, kemudian jadi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan skornya semua dengan rumus sum di atas naik bawah. Nah, kita tarik ke samping dan kita dapat hasilnya, jumlah skor. Oke, di jumlah skor, lalu kita masuk di skor maksimalnya. Skor maksnya kita masukkan keterangan. Skor maks ini keterangannya ya. Ini dari si pembuat soal sudah ada keterangannya. Skor nomor 1 nih maksimalnya berapa begitu. Dari tiap soal, tiap orang, bukan jumlah dari semuanya ya. Lalu kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, lalu kita cari indeks kesukarannya. Nah, indeks kesukarannya ini jumlah kita rata-rata dibagi jumlah skor, maka dapat hasilnya adalah ini. Nah, seperti tadi kita bilang, dari keterangannya, jika indeks kesukarannya itu berada di mana dia? Jika dia berada di 0,0 sampai 0,30, maka dia sukar, dan sampai dia mudah, itu ada dia punya keterangan di situ. Kategori soalnya, kemudian kita masukkan rumus logikanya, kita enter, lalu kita tarik ke samping. Maka kita dapat hasilnya. Ternyata di soal uraian ini banyak sekali sukarnya. Nah, banyak sekali sukarnya, sehingga dianggap soal ini kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena harusnya soal yang baik ini tidak sukar semua. Harusnya ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sukar. Oke. Sama seperti tadi, kita mengelompokkannya menjadi dua kelompok, menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. 50% dari 12 siswa itu 6, maka kita ambil 6 jumlah skornya. Kemudian kita melihat jumlah skornya. Jumlah skornya ini pakai rumus sum di Excel. Nah, kita tarik ke samping, kita dapat hasilnya. Lalu kita lihat indeks kesukarannya dibagi 6 siswa, kemudian dibagi dengan skor maksimalnya tadi, maka kita dapatkan 0,4047619. Lalu kita tarik ke samping. Nah, kita dapat hasilnya. Kemudian kita masukkan keterangannya, rumus logikanya. Nah, ini rumus logikanya. Nah, maka di kelompok atas ini kita lihat sukar 2, mudahnya ada 3, sisanya soal sedang.
Dari berapa soal? Dari 12 soal. Nah, kemudian kita lihat kelompok bawah dari yang urutan 7 sampai 12. Nah, kita kerjakan jumlah skor dan kita lihat indeks kesukarannya, dan kita lihat bahwa di sini di kelompok bawah ternyata sedangnya 4, ada 4 soal yang sedang dan sisanya sukar. Nah, dan kita lihat untuk mendapatkan hasilnya, tinggal kita tulis lagi kelompok atas, kemudian dan kelompok bawah, kemudian kita lihat daya pembedanya, mencari daya pembedanya, kemudian kita cocokkan dengan catatan dengan keterangannya, batas-batasnya tadi, soal diterima baik, soal diterima tetapi perlu direvisi, soal diperbaiki, dan soal dibuang atau ditolak. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini hasilnya soal nomor 1 itu soal diterima baik, soal kedua itu diterima baik, ketiga itu soal dibuang, kemudian dibuang lagi, soal dibuang, ternyata banyak sekali soal dibuang, tapi juga perlu ada soal juga yang perlu diperbaiki. Nah, seperti itu. Tidak terlalu sulit ya, saya rasa. Nah, tinggal kita telaten dan juga kita mengerti dengan rumus yang kita masukkan ke dalam Excel. Oke, terima kasih. Jangan lupa berikan like, dan jika ada yang kurang dimengerti silahkan taruh di komen. Nanti saya akan mencoba menjawabnya. Terima kasih. Dadah. Bye.